Hai semuanya, perkenalkan nama saya Septriana Situmorang dengan NIM A1C224025. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas Kapita Selekta SMP dengan dosen pengampu Ibu Feritiona Pasaribu MPD. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi tentang lingkaran. Yang pertama ada definisi lingkaran. Nah, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran yang pertama ada titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Nah, kita lihat pada gambar ini, titik pusat lingkaran berada pada titik O. Dan dia terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, yang kedua ada jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Nah, kita lihat di sini jari-jari berada pada titik O ke titik A. Titik O ke titik B. Titik O ke titik C. Titik O ke titik D. Nah, selanjutnya ada diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat. Setelah kita melihat gambar, ternyata ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat adalah ruas garis BD, di mana ruas garis BD ini memiliki ukuran ruas garis B dan ruas garis D memiliki ukuran 2 kali jari-jari. Selanjutnya ada tali busur. Nah, tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik melalui titik pusat ataupun tidak melalui titik pusat, baik melalui titik O ataupun tidak melalui titik O. Dan kita lihat pada gambar yang termasuk tali busur adalah dari ruas garis A ke garis B dan dari ruas garis B ke garis D. Oke. Selanjutnya ada busur. Busur adalah ini garis lengkung pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kita lihat pada gambar. Yang termasuk busur adalah ini dari titik A dan melewati lengkungan B. Nah, dari titik B ke C yang melalui lengkungan ini juga busur. C ke D juga, CD juga, dan AD juga. Oke, saya hapus sebentar. Oke, selanjutnya ada juring. Juring ini adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Pada gambar ini yang termasuk juring adalah COD, karena dia ini kan dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Oke, kita buat saja garisnya biar mengerti ya teman-teman. Dia dibatasi oleh dua jari-jari antara jari-jari OC dan jari-jari OD. OD dan melalui lengkungan, yaitu lengkungan CD, sehingga terbentuklah juring. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Kita lihat pada gambar, tembereng adalah warna biru dan yang saya arsir. Mengapa? Karena daerah yang saya arsir ini dibatasi oleh tali busur, yaitu ruas garis AB
dan busur lingkaran AB juga. Busur lingkaran AB. Nah, busur tadi lengkungan ini. Nah, sehingga daerah warna biru dan yang saya arsir ini merupakan tembereng. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur. Kita lihat pada gambar yang menghubungkan titik pusat, yaitu ada ruas garis B dan ruas garis D. Menghubungkan titik pusat O. Nah, dan tali busurnya adalah ruas garis A dan ruas garis B. Dengan syarat harus tegak lurus, sehingga kita tarik satu garis dan kita beri nama titik E. Dan apotema pada gambar lingkaran ini adalah pada ruas garis O, OE. Oke. Selanjutnya ada keliling dan luas lingkaran, di mana rumus keliling adalah 2πr. Rumus ini didapat dari rumus pi. Nah, rumus pi adalah keliling dibagi diameter. Nah, untuk mencari keliling saja, keliling pi dikali diameter. Nah, keliling sama dengan pi dikali dua R. Atau sama saja dengan 2πr. Baik, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya ada luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Ini didapat dari suatu gambar lingkaran yang dipotong. Anggap saja lingkaran ya teman-teman. Yang dipotong. Dan potongannya dipindahkan. Dan potongannya berlebih. Dan potongannya dipindahkan membentuk sebuah persegi panjang. Anggap saja persegi panjang ya teman-teman, membentuk persegi panjang, di mana rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjang pada gambar persegi panjang adalah setengah 1/2 setengah dari keliling lingkaran. Dan lebarnya adalah jari-jari lingkaran. Sehingga dikali R maksud saya. Nah, sehingga luas sama dengan setengah keliling. Nah, rumus luas keliling tadi adalah 2πr, setengah dari 2πr dikali R. Nah, dan kita pindah sini aja ya. Luasnya sama dengan, nah ini kan ada dua. Nah, bisa dicoret. Yang tersisa adalah PR
kali R. Nah, bentuk ini sama aja dengan pi R kuadrat, teman-teman. Nah, karena R-nya ada 2. Selanjutnya, hubungan sudut pusat dan keliling lingkaran, di mana sudut pusat adalah sudut dengan derajat tertentu yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari yang menghadap pada sebuah busur. Kita lihat pada gambar, yaitu pada jari-jari OA dan OB. Dan sudut keliling adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Kita lihat pada gambar, yaitu ruas garis DF dan ruas garis DE, 2 buah tali busur. Nah, perbedaan antara sudut pusat dan keliling lingkaran ini terletak pada elemen pembentuknya. Kalau sudut pusat kan dibentuk oleh 2 buah jari-jari, yaitu jari-jari OA, OB, dan sedangkan keliling lingkaran ini dibentuk oleh 2 buah tali busur, yaitu tali busur DF dan DE. Sudut pusat dan sudut lingkaran yang memenuhi kriteria bisa memiliki hubungan. Ada berbunyi, jika terdapat sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran yang menghadap pada tali busur lingkaran yang sama, maka 2 kali sudut lingkaran sama dengan nilai sudut pusat, di mana sudut pusat ini sama dengan 2 kali sudut keliling, dan sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Sifat sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama ada sifat sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90 derajat atau bisa disebut dengan sudut siku-siku. Nah, yang menghadap diameter lingkaran yaitu ini pada ruas PQ. Nah, sehingga terbentuklah sudut 90 derajat. Yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama pula. Nah, kita lihat besar sudut QPR ini sama aja dengan besar sudut QTR. Sudut QTR dan sudut QSR. Nah, QSR. Oke, yang ketiga ada sudut-sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut 180 derajat. Nah, sudut-sudut yang saling berhadapan ini adalah sudut PSR dan sudut PQR. Nah, dia akan membentuk lurus 180 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran, maka kita perhatikan pada gambar berikut. Nah, pada gambar lingkaran berikut, sudut O ini sebagai titik pusat dan jari-jari adalah OA, OB, OC, OD. Baik, kita misalkan sudut AOC sebagai alfa dan sudut COB sebagai beta. Maka sudut AOB ini sama dengan alfa ditambah beta. Oke, kita perhatikan segitiga BOD. Karena ini OB sama dengan OD ini jari-jari, maka sudut ODB ini nih, sudut ODB sama dengan sudut OBD. Di mana itu hasilnya adalah setengah dari 180 derajat dikurang sudut BOD.
Mengapa 180 derajat? Karena dia berpelurus. Nih, berpelurus pada BOC. Selanjutnya, kita perolehlah sudut BOD ini sama dengan sudut ODB, yang dimana hasilnya adalah setengah kali 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang beta. Ini BOD. Nah, hasil BOD tadi kan 180 derajat kurang beta. Kita masukkan saja dia 180 derajat kurang beta. Nah, 180-nya bisa kita coret. Minus ketemu minus, hasilnya adalah positif. Plus. Sehingga sudut ODB ini adalah setengah beta. Sekarang kita perhatikan segitiga AOD. Segitiga AOD. Nah, sudut AOD ini berpelurus pada sudut AOC. AOC. Nah, ini. Sehingga sudut AOD ini adalah 180 derajat dikurang alfa. Karena tadi berpelurus. Ini ada alfa. Nah. Oke, saya hapus dulu. Segitiga AOD adalah segitiga sama kaki. Nah, karena AO sama dengan OD ini adalah jari-jari, sehingga sudut ODA sama aja dengan sudut OAD. Itu sama aja dengan setengah dari 180 derajat dikurang sudut AOD. Nah, sudut AOD sama dengan sudut OAD. Dan ini setengah dari 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang alfa. Ini kan bisa dicoret sama seperti tadi. Ini min ketemu min jadi plus. Sehingga sudut ODA ini adalah setengah alfa. Nah, setelah dapat persamaan tadi sudut ODB dan sudut ODA, maka dapat kita cari sudut ADB. Sudut ADB ini, sudut ADB. Nah, sudut ADB ini sama aja dengan sudut ODA, ditambah sudut ODB. DB. Nah, oke. Nah, sudut ADB ini sama dengan tadi kan sudut ODA sudah didapatkan bahwa hasilnya adalah setengah beta. Maka kita tulis saja setengah beta. Ditambah sudut ODB. ODB-nya kan ini setengah alfa yang kita dapat tadi. Nah, setengah alfa ini. Sehingga sudut ADB ini sama dengan setengah kali alfa tambah beta. Nih, kita kelompokkan. Dan sudut ADB sama dengan setengah sudut AOB. Atau besar sudut AOB ini sama dengan 2 kali besar sudut ADB. Oke. Nah, karena sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut ADB adalah keliling. Nah, di mana keduanya ini menghadap sudut AB ini, sudut AB menghadap ke sini. Maka dapat kita simpulkan, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Selanjutnya ada materi perpotongan tali busur pada lingkaran. Nah, bunyi teorema ini adalah
Ketika dua tali busur lingkaran berpotongan di dalam lingkaran, maka hasil kali ruas tali busur yang satu sama dengan hasil kali ruas tali busur yang lainnya. Nah, ini. Sehingga kita dapatkan dari teorema ini adalah ini. AE dikali BE itu sama aja dengan CE dikali DE. Untuk menemukan panjang dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran, kita dapat melakukan langkah-langkah. Langkah yang pertama itu kita identifikasi. Identifikasi panjang segmen garis yang diberikan dan segmen yang hilang dalam diagram. Nah, langkah kedua, kita susunlah persamaan sehingga hasil perkalian dua ruas garis yang diketahui dari sebuah tali busur sama dengan satu ruas garis yang diketahui dikalikan variabel X yang mewakili ruas garis yang hilang. Nah, kemudian selesaikanlah untuk X. Untuk memahami lebih lanjut, kita lihat contoh berikut. Nah, ini AB dan CD merupakan tali busur lingkaran. Dan keduanya ini berpotong di titik E. Hitunglah panjang CE. Nah, yang ditanyakan tadi CE. Sekarang penyelesaiannya kita lakukan langkah-langkah seperti tadi. Kita identifikasi panjang segmen garis yang diberikan dan segmen yang hilang. Nah, panjang AE ini kan 12. Ini AE 12. BE 7. DE 3. Dan CE yang hilang. Nah, CE. Angka kedua ini kita susun menjadi persamaan. Nah, menurut teorema kan, persamaannya itu kan AE kali BE. Dia itu kan satu tali busur. Jadi itu AE kali BE sama dengan CE kali DE. Nah, nilai AE tadi kan 12 kali BE 7. Nah, sekarang CE tadi kan yang ditanya. Kita misalkan aja dengan X. Dan DE kan 3. DE 3. Sehingga 12 kali 7, 84. Dan X kali 3 adalah 3X. Nah, 84 dibagi 3 sama dengan 28. Dan X adalah 28. Jadi, panjang CE itu adalah 28. Selanjutnya ada materi panjang busur dan luas juring. Yang perlu kita ketahui adalah panjang busur ini bergantung pada besarnya sudut pusat juring lingkaran. Semakin besar sudut pusat juringnya, maka makin panjang busur lingkaran yang terbentuk. Oke. Sedangkan juring lingkaran ini merupakan pecahan atau bagian dari luas lingkaran atau bisa disebut dengan sektor lingkaran. Nah, rumusnya adalah alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat. Alfa ini merupakan ukuran sudut pusat pada juring. Nah, berikut adalah bentuknya. Ini pada gambar ini. Nah, kita lihat ini panjang busur BB aksen. Ini ada aksennya. Ini nggak nampak. BB aksen per 2 PR itu sama aja dengan luas juring BOB aksen per PR kuadrat. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama, perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, jika BD adalah diameter dan luas juring BOC adalah 50 cm kuadrat, maka luas juring AOD adalah, langsung saja masuk pada penyelesaian. Di mana yang sebelumnya saya jelaskan tadi bahwa rumus dari luas lingkaran adalah PR kuadrat dan keliling lingkaran adalah 2 PR. Nah, luas juringnya kan 50 cm kuadrat. Adapun rumus dari luas juring adalah theta per 360 derajat kali luas lingkaran. Dan di sini juring BOC sama dengan theta per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, luas juring BOC kan sudah diketahui 50 cm kuadrat. Sehingga kita tuliskan saja 50 cm kuadrat per
Theta. Theta BOC di gambar tersebut adalah 100 derajat. Lalu per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Lalu kita kalikan saja. 50 cm kuadrat dikali 360 derajat per 100 derajat sama dengan pi r kuadrat. Untuk mencari AOD, kita masukkan persamaan yang tadi, theta per 360 derajat dikali luas lingkaran. Theta AOD pada gambar ini adalah 40 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran tadi adalah pi r kuadrat. Lalu 40 per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Hasil dari pi r kuadrat kan ini. 50 cm kuadrat dikali 360 derajat per 100 derajat. Lalu kita masukkan saja. Baik, ini ada 360, kita coret. 40 per 100 dikecili, hasilnya adalah 2 derajat per 5 derajat dikali 50 cm kuadrat. Lalu 50 dibagi 5 adalah 10. Dan 10 kali 2 adalah 20. Soal selanjutnya. Anton akan membuat 100 buah teralis berbentuk juring lingkaran terbuat dari besi. Nah, panjang jari-jari lingkaran 18 cm dan besar sudut pusat 60 derajat. Panjang besi minimal yang digunakan untuk membuat teralis tersebut adalah dengan pi adalah 3,14. Nah, kita gambar dulu juring. Juring ini kan terbentuk dari tali busur dan busur lingkaran. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Dan sudut pusatnya 60 derajat. Ini 60 derajat. 60 derajat. Ini. Dengan jari-jarinya adalah 18 cm. Nah, langsung saja pada penyelesaiannya. Kan panjang besinya kan itu 2R ditambah busur lingkaran. Sehingga panjang besi adalah 2R dan rumus busur lingkaran adalah theta per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, 2R, R-nya tadi kan 18, jadi tinggal dimasukkan saja 18. Ditambah tetanya 60. Ini sudutnya 60 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran kan 2 pi r. Ini ada 2 pi r. Kita masukkan saja 2 dikali pi. Pi-nya ada ketentuan yaitu 3,14 dikali jari-jari yaitu 18. Sehingga kita kalikan saja 2 kali 18 36 30. 60 derajat per 360 derajat kita kecilin sama aja dengan 1 per 6 dikali ini kali 2 kali 3,14 yaitu 6,28 dikali 18 dan 36 ditambah 6,28 dikali 3 ini kan 18 dibagi 6 sehingga sisalah 3. Itulah mengapa 6,28 langsung kita kalikan 3. Dan 36 ditambah 18,84. Hasilnya adalah 54,84. Nah, yang ditanyakan untuk membuat 100 buah teralis. Nah, dari situlah kita kalikan 54,84 cm dikali 100. Didapatlah 5.484 cm. Atau kalau kita ubah ke meter yaitu 54,84 meter. Mengapa? Karena dia itu tangganya yang naik 2 kali. Baiklah, sekianlah hasil dari penjelasan materi tentang lingkaran dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.